Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah di hari paling baik. Hari apa hari paling baik? Hari Jumat. Sesudah Nabi SAW meninggal, maka pewaris yang paling baik al-ulama warasatul anbiya. Siapa manusia paling baik? Bukan bupati paling baik, bukan gubernur paling baik, bukan presiden paling baik. Yang baik adalah ulama. Di hari paling hari Jumat bersama orang paling baik, alim ulama. Di tempat paling baik, tempat menuntut ilmu, dan akan didirikan masjid 100 kali 100 insyaallah. Amin. Maka kita syukuri nikmat terbaik ini dengan ucapan yang paling baik yang keluar dari mulut orang beriman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambo caliak dulu jambara. Sebab ambo tetap tausiah 60 menit, 600 mililiter. Nang kedua, lembaga iko dibuat untuk menjunjung tinggi melanjutkan risalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka awak kirimkan solawat dari Payakumbuh. Payakumbuh? Iyo masih masuk lah. Ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada ndak mic ndak putih-putih suaranya? Coba ikosan. Tadi ambo pakai kain ditukar dek Syekh Dr. Atallah Nasir, dirubahnya dari serban Palestina. Kemudian dia aginya pulo tasbih ampe warna. Jamaah ikut sana ngati ndak ambo dapat hadiah ko. Emang luar biasa hari Jumat ko. Dapat tasbih dari Palestina, dapat pulau sorban, dapat pulau tanah kapling, beserta rumah dan isi-isinya. InsyaAllah. Bertetangga ambo dengan Ustadz Zulkifli M. Ali di Siko, bertetangga pula lah kami di surga nanti insyaAllah. Bapak dan ibu ambo tidak tahu. Kalau ingin bertetangga juga, abalilah. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Namo tampe iko adalah Hufaz Sport Center. Apa makasih Hufaz Sport Center kok? Adonan berang nampaknya. Sebab ibu-ibu kok dari tadi duduk, dari pagi tadinya menunggu. Tiba-tiba ada orang tagak di mukanya. Itu makanya berang. Iya kan Bu? Ayo ke sini. Supaya bapak-bapak yang berdiri di depan ibu-ibu supaya duduk tenang. Tenang. Ambo tadi diagi tampek tagak di situ, tapi ambo sagan membelakangi Ustadz Zulkifli M. Ali, Syekh Dr. Atallah Nasir, Ustadz Oren. Maka ambo tagak di siko. Sesudah tagak di siko baru ambo mencalik ke bawah gamang. Raso meniti titian siratal mustaqim masuk ini. Angin pulau kancang. InsyaAllah Allah akan menolong awak. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tadi Syekh Atallah Nasir dari Palestina, waktu ambo di dalam tadi inyo baca rito, waktu inyo mengumandangkan solawat-solawat dan pujian-pujian tadi, inyo merasakan bahwa pokok-pokok payu ikut bertasbih. Inyo langsung, cuma inyo menjalihkannya bahasa Arab. Nah, jadi ambo jalihkan pakai bahasa awak. Lamma alqaitul madaih wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Ketika aku sampaikan pujian-pujian, tasbih, tahmid, takbir, salawat, aku merasakan seakan-akan pokok-pokok kayu. Rupanya saumui duitnya baru ikolah inyo mengumandangkan solawat di depan pokok-pokok kayu menghijau di atas bukit yang indah dengan awan lengkap begitu sempurna. Ambo pun samu. Mudah-mudahan pemandangan ini dapat dinikmati oleh anak cucu kita di masa akan datang. Maka disebut Eko dengan pondok pesantren Eko. Apa makna Eko? Menjaga ekosistem lingkungan. Di tempat lain ditebang pokok kayu. Apa pesan Nabi SAW? Man qata'a sidratan. Siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar. Siapa yang memotong sebatang pokok kayu, disungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Tapi di sini ada pokok kayu yang ditebang bukan tanpa tujuan. Pokok kayu ditebang akan didirikan di atasnya masjid yang lebih mulia dari pokok kayu. Di atas itulah anak cucu kita akan menghafal Quran. Amin. Akan latihan pidato. Amin. Akan mengumandangkan solawat-solawat puji-pujian kepada Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal. Adapun pokok kayu tak ada yang diganggu di sini. Mana bukti pokok kayu tak diganggu? Tuh, pokok kayu dipagar keliling. Lebih hebat pula pagar pokok kayu daripada bodyguard Ustadz lagi. Ustadz tadi masih ada yang menarik-narik. Di sini pokok kayu dijaga. Kenapa pokok kayu ini dijaga? Karena bibit korma harga paling murah 1 juta. Hati-hati, yang terpijak pohon korma. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eko, apa makna eko? Ramah lingkungan. Hai orang-orang yang sudah menghancurkan tanam-tanaman. Pokok-pokok kayu digantikan dengan hutan sawit. Sampai-sampai ular pun tak lagi dapat makanan. Sampai-sampai perusahaan-perusahaan membakar hutan. Sampai-sampai komunitas-komunitas hewan dalam hutan lari. Buaya lari dari lautan naik ke atas. Menjadi buaya darat. Monyet-monyet tak lagi ada punya tempat. Masuk singa ke dalam kampung. Bapak Ibu baca berita singa masuk ke kampung. Gara-gara tempatnya di dalam tidak lagi ada. Sampai-sampai ular sawah yang besar menelan manusia sedang memanen pokok sawit. Ditelan hidup-hidup. Ikwik dodos sama berondolnya sekali. Gara-gara apa? Gara-gara tempat mereka diganggu, maka hutan tidak lagi ramah. Binatang buas keluar dari sarangnya akibat kejahatan manusia. Maka pesantren yang sedang kita diami saat ini bukan hanya mengajarkan Al-Quran, hadis dan sunnah, tapi juga mengajarkan bagaimana ramah kepada lingkungan. Kita doakan Menteri Lingkungan, Menteri Kehutanan datang kemari, karena ini bagian dari iklan menjaga alam semesta. Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara yang paling ampuh, yang paling bagus untuk menjaga lingkungan kecuali dengan melibatkan tokoh-tokoh agama. Karena orang tidak takut lagi pada penjara, orang tidak takut lagi kepada polisi kehutanan, orang tidak takut lagi pada hukum manusia. Tapi kalau sudah ustadz alim ulama menjelaskan, jaga lingkungan, jangan bakar hutan, jangan zolimi orang, jangan potong pokok kayu. Man waqa'at alaihimul qiyamah. Siapa yang sudah mau mati? Siapa di antara kita yang sudah mau mati? Wa fi yadihi fasilah. Di tangannya ada bibit korma. Falyughrisha, tanamkanlah. Kalau ada di antara kita sudah mau mati, meninggal dunia, sakit, tapi di tangannya ada bibit korma, tanamkanlah. Untuk apa menanam korma padahal sudah mau mati? Tujuan menanam korma walaupun sudah mau mati, kita akan mati. Yang memakan manis korma bukan kita. Yang bernaung di bawah daun yang rindang bukan kita. Siapa yang akan memakan korma ini? Orang lain. Korma ini akan hidup. Tanamlah tanaman yang bisa buahnya dimakan oleh cucumu. Itu kata Nabi. Tanamlah tanaman yang buahnya bisa dimakan oleh cucumu. Kalau awak tanam kini, cucu awak bisa memakan buahnya. Ternyata tanaman yang paling panjang umur adalah korma. Inilah yang sedang ditanam ini.
Tapi ada satu korma, 2, 3, 5 korma di dekat Masjid An-Nur Pekanbaru. Korma, lebih 20 batang. Satu pun tak ada yang berbuah. Datanglah pakar korma dari Thailand. Namanya Mr. Kolak. Bukan kolak pisang. Memang namanya Mr. Kolak. Ditelitilah oleh Mr. Kolak tadi. Kenapa kurma ini tidak berbuah? Rupanya salah tanam. Sado kurma nan didake Mas Haji itu kurma jantan sadonya. Itulah makanya LGBT ini sangat. Rupanya kurma LGBT tak menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi korma-korma ini sudah diteliti 99,90% pasti akan berbuah insya Allah. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, tapi di tanganmu ada bibit korma, falyaghris'a, tanam bibit korma itu. Untuk apa menanam korma? Karena sampai masanya tanaman akan mati dan kau tak ada makanan, tapi korma tetap berbuah. Sampai hari ini berapa harga korma? Bukan korma-korma tanggung-tanggung, korma ajwa 1 kilo 80 rial kali 3.500, 250 ribu. Korma itu Bapak Ibu bukan tanggung-tanggung sekilo. Bentuknya sama macam sawit. Bahaya sawit menyedot tanah. Yang dulu ada kolam-kolam ikan sekarang kering karena disedot oleh sawit. Berapa? Mati. Mati tanah-tanah menjadi tandus gurun Sahara. Tapi korma 100 tahun. Sekilo korma Madinah, korma ajwah yang disebut korma Nabi, 250 rial. Jarang jamaah umroh membeli itu. Kalaupun nyewalinya makan surang di kamar. Sebab kalau kurmanan 250 ribu itu diletakkan di ruang tamu, banyak tamu memakannya, itu meleleh air mata tuan rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pondok pesantren yang mementingkan lingkungan, ramah lingkungan. Makanya kemana mata kita memandang, Masya Allah, Tabarakallah, hijau, hijau, hijau. Pesan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal 505 tahun Hijriah. Tahun Masehinya 1111. Mudah cara mengingatnya. 1111. Tahun 1111 meninggal Imam Al-Ghazali. 1000 tahun yang lalu. Kalau mata mau awet, banyak-banyak menengok warna hijau. Makanya kalau mau awet mata, sering-sering datang ke pondok pesantren Tahfiz Huffaz Sport Center. Menengok hijau. Hijau. Ambo sebenarnya mata ambo ku udah mulai agak-agak rusak juga. Tapi mencalik nan hijau-hijau. Apalagi baru dapat rumah kok. Sehat langsung. Sorban pun hijau. Masya Allah, tabarakallah. Mencalik nan hijau-hijau. Kubah Nabi, Masjid Nabawi warna hijau. Karpet, Taman Raudhah warna hijau. Dan kalau menyumbang dengan putih warna merah. Hijau 20 ribu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin nan pertama sudah sampai bahwa pondok pesantren ini bukan orientasinya akhirat semata, bukan mendidik alim ulama, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, tapi juga melahirkan santri-santri yang peduli kepada lingkungan. Amin ya rabbal alamin. Bergeser rambut kita. Masya Allah, tabarakallah. Betapa indahnya segala pohon-pohonan ada di sini. Di tampek lain ambo ceramah, dipagang rupanya plastik. Siko asli. Asli. Bunga memang alam musim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di situ 20 menit. Di Siko 20 menit. Di situ 20 menit. Pas 60 menit ambo ceramah. Kau bukan asal-asalan pindah tampek kau. 20 menit, 20 menit, 20 menit. Manga Ustaz endak di tengah.
Awak dari dululah diajarkan dek amak awak, dek datuk awak, dek nenek mama awak jangan membelakangi ulama. Beko punggung awak berbisul. Ambo sebenarnya bolak-balik ambo menolak ceramah di pondok pesantren Buya Ustadz Kiai Zulkifli M. Ali kok. Sebab apa? Ambo belum sampai ke Mesir, inyolah tamat dari Mesir. Kini disuruhnya pulau ceramah di muko inyo. Itu kan rasa-rasa belajar pidato gini kok. Bayangan ambo inyo sena mendanga datang pulau Ustadz Oren. Diundangnya pulau ulama dari Palestina. Ulama Palestina kau tahu. Icaliaknya ambo agak pucet. Nah, supaya sumangi adiaginya tasbih. Maka kau bertasbih sih kan? Subhanallah. Poin yang kedua yang ingin ambo sampaikan. Setelah ramah lingkungan, hufaz. Apa makna hufaz? Kalau cie, hafiz. Kalau dua, hafizani. Kalau tiga, hufaz. Maka akan lahirlah dari pesantren Iqa. Selain ramah lingkungan, menjaga pokok kayu, menjaga hutan, gunung, dan bukit. Mereka adalah menjaga Al-Quran. Ibu nan rajin membaca Quran mati. Amalan baca Qurannya mengalir apa putui? Putus. Habis baca Quran mati. Tidak ada orang mati baca Quran. Kalau ada orang mati baca Quran, lari awak sadonyo. Bapak rajin solat doa. Setelah meninggal, apakah solat doanya mengalir? Putus. Solat tahajud, solat doa, solat witir. Putui. Tidak ada yang mengalir. Tapi kalau punya anak penghafal Quran, mengalir apa putus? Anak hafal Quran sebulan khatam 2 kali. Dek apanya khatam 2 kali? Sebab satu hari inyo mengulang hafalannya 2 juz. Kalau indak inyo ulang hafalannya 2 juz, lupa, hilang hafalan. Kalau satu hari 2 juz, sebulan 60 juz, 2 kali khatam. Setahun barakalinya khatam Quran. 20 ampe kali khatam Quran. Mati awak. Maka tiap hari mendapatkan kiriman 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Ibu mendapat pahala tiap hari. Limpahan pahala 2 juz. Mau? Bapak tiap hari dapat limpahan pahala baca Quran 2 juz. Mau? Bapak dapat, ibu dapat. Tapi yang paling banyak pahalanya Ustadz Abdul Somad. Dek apa? Ambo yang ceramah. Yang mengundang siapa? Ustadz Zulkifli. Dapat inyo lebih banyak leleh. Masya Allah, tabarakallah. Di depan kita ada anak-anak. Coba Ustadz cari apa bacaan tu? Dakik kan? Untuk pembangunan madrasah Mulazamah Al-Huffaz. Mulazamah Al-Huffaz. Tolong satu naik ikat. Kau banyak ikan-ikan gadang sih kau. Alhamdulillah menyebar anak-anakku. Dan yang paling mantapnya itu plastiknya transparan pulau. Jadi langsung nampak warnanya hijau, merah. Jangan sampai ada abu-abu. Nan hitam, bersyukurlah Bapak Ibu nan dake hitam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia cuma hafal Quran, tidak paham bahasa Arab, bagaimana dia memahami Quran? Bagaimana dia baca tafsir? Jangan sampai dia baca Quran, dibacanya sendiri, ditafsirkannya sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri. Sasik surang namanya. Titelnya SS, sasik surang. Oleh sebab itu, maka di sini namanya mulazamah. Lazama, yulazimu, mulazamah. Dua bahasa mo guru. Sebab kini banyak orang nan indak baguru. Man la syaikhalahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa nan balaja indak baguru, maka setanlah gurunya. Baguru pada setan. Maka dibuatlah sistemnya namanya mulazamah. Dua bahasa mo guru.
Itu tadi ambo diagih tanah itu bukan sembarangan. Itu maknanya ambo duduk juga di siko. Mungkin sebulan sekali, 3 bulan sekali, duduk ambo, datanglah murid mulazamah. Ustaz, dangakan bacaan hadis ambo yo. Anis sahabi jalil Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ambo dangakan bacaannya sebagaimana guru ambo dulu mendangakan bacaan ambo di Darul Hadis Maroko, dari guru ambo ke guru-gurunya sampai kepada sahabat Nabi Amr bin As, dari Amr sampai ke Nabi, Nabi ke Jibril, Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai sanad. Apa kata Imam Abdullah ibn al-Mubarak? Al-isnad minad din. Sanad, silsilah keilmuan, bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka perhatikan, kamu belajar ilmu dari siapa. Ini kelebihan pondok pesantren kita ini adalah mulazamah, duduk bersama guru. Hafalan Qur'annya bersanad sampai kepada Imam Hafs, sampai kepada Imam Asim, sampai kepada Imam Warsh, sampai kepada Imam Qumbul, sampai kepada Imam Ibnu Katsir. Mulazamah. Bahasa Arabnya juga baitu. Nan patamo matan ajrumiyah, khatam ajrumiyah masuk Mukhtasar Jiddan, dari Mukhtasar Jiddan mutammimah naik kate. Puncaknya adalah Alfiyah Ibnu Malik, kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'run summa harfunil kalim. Mulazamah, duduk baguru sebagaimana alim ulama awak dulu, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Ibrahim Musa Parabek, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Abdul Karim Amrullah. Mereka dulu duduk bersama guru di tiang-tiang Masjidil Haram. Baca kitab iko, baca kitab iko, baca kitab iko, khatam kitab iko, khatam kitab iko. Fikih. Nan patamu inyo duduk khatamkan matan takrib. Khatam matan takrib. Naik Fathul Qarib. Khatam Fathul Qarib. I'anatul Talibin. Khatam I'anatul Talibin. Mahalli. Sesudah kitab-kitab nan gadang, barulah kitab-kitab nan lebih gadang lagi. Dibaconya lah kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Dibaconya pula kitab Al-Hawi Al-Kabir Imam Al-Mawardi. Khatam kitab mazhab Syafi'i, barulah pindah ke mazhab-mazhab lain sebagai perbandingan. Barulah ia berani membaca kitab Muqaranatul Mazahib, perbandingan mazhab. Jadi ilmunya runtun. Sama bantu bayi anak ketek nan baru lahir, nan patamo menyusu dulu ASI air susu ibu. Sesudah itu barulah inyo makan pisang. Setelah pisang makan bubur. Setelah bubur baru nasi. Itu yang diajarkan di sini mulazamah ka guru. Coba kalau bayi baru lahir dikasih katupek gulai paku. Mana bisa? Matinya langsung. Galaknya. Terbayang ini bayi itu disuapkan ketupek gulai paku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambo tidak menggurui Bapak Ibu sekalian. Ambo cuma menjalehkan. Beko kalau ada orang bertanya, dari mana tadi? Dari pesantren Buya Zulkifli M. Ali. Nama pesantrennya? Ada eko-ekonya. Apa eko tuh? Itu nana kalau ceramah ada eko. Halo. Saudara. Bukan eko itu. Ekosistem santriwan santriwatinya menjaga lingkungan. Dan kedua, mulazamah. Makna mulazamah. Mulazamah itu lah dijalehkan Ustaz Somad tadi. Coba ulang balik, lupa pula ambo. Nanta lupa penjelasan ambo, mudah saja. Tinggal cari rekaman adik-adik ambo kameramen niko. Ada channelnya di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, and share. Mulazamah duduk bersama tuan guru. Lingkaran guru duduk lapeh sembayang. Datang murid-murid melingkar. Namanya halakoh. Manga masajidnya gadang bana saratui kali saratui. Karena akan ada halakoh hadis. Ada halakoh tafsir. Ada halakoh fikih.
ada halaqah usul fikih, ada halaqah sirah, ada halaqah sejarah. Dihatamkan kitab-kitab, kitab hadis, kitab ulumul hadis, membaca Sahih Bukhari, hatam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hatam Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, hatam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, hatam Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, hatam Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, hatam Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, hatam Muwatta Malik, Musnad Ad-Darimi, hatam Muwatta Ad-Darimi, maka pindah ke kitab-kitab yang lain. Itulah makasih Ustadz Zulkifli M. Ali tadi, sado orang akan datang kasih kok mencari ilmu yang bersanad, berijazah dengan mulazamah, duduk bersama kaguru. Kalau datang orang rame ke siko, tentunya perlu penginapan. Maka pemerintah daerah siapkanlah hotel gadang-gadang. Kalau mereka sudah lalu bangun tidur, indak mungkin inyo indak makan. Maka masyarakat pun siapkanlah katupe gulai paku. Siapkanlah nasi lemak, nasi uduk, ayam penyet, ayam pop, ayam patah, ayam mati, ayam hutan. Akhirnya dengan pesantren ini bangkitlah ekonomi umat. Betul? Kau cari dunia, sibuk membuatkan wisata dengan macam-macam hiburan. Agama rusak dan tinggal. Tapi kalau agama kau bangkitkan, insya Allah kau tinggalkan agama, dunia kau kejar. Akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat yang kau hidupkan, kajian yang kau bangkitkan, pesantren yang kau bangun, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Tadi saya yakin pasti ada yang cemas bahwa hujan akan turun. Betul? Cameh tadi enggak? Ambonan paling cameh. Soalnya Ambonan berceramah. Jadi ya pindah ceramah. Dan paling cameh ambo ba'a pulangnya. Oke, Cik Ustaz Zul, Allahumma hawalina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami, jangan turun di tampek kami. Entah kamu apa ya hujan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Cuma beko waktu diupload di internet, indak nampak pula ceramah Ustaz Zul. Dan nampak ambo pakai tasbih. Oh, dipuji orang itulah. Hebat doa Ustaz Somad. Hujan tak jadi turun katanya. Itu namanya kambing punya susu, sapi punya namo. Susu apa? Susu sapi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tak tahu kita rupanya doa-doa orang soleh yang luar biasa. Pertemuan kita pagi menjelang siang, siang menjelang petang, dari mulai solat kita, puji-pujian kepada Nabi. Ini akan menjadikan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warabbun. Alun 20 menit lagi. Eko lambo jelaskan. Mulazamah sudah ambo jelaskan. Hufaz menghafal. Karena memang anak-anak kita menghafal. Anak-anak itu disuruh menghafal. Makanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir tahun 150 di Gaza, Palestina, di kampung Syekh Atallah Nasir yang memberikan ambo sorban dan tasbih ini. Disitulah lahirnya Imam Syafi'i. Hari ini beliau hadir, Masya Allah, dengan sorbannya yang besar, hampir segadang ban Vespa. Luar biasa. Jubahnya 3 lapis, lengkap dengan jas dan dasinya. Ambo sudah berfoto joinya, cuma alun di-upload leh. Tidak lo sempat tadi, kurang panjang sambutan Buya Zulkifli M. Ali. Bangga kita. Tidak berjumpa kita dengan Imam Syafi'i. Tapi orang sekampung dengan Imam Syafi'i datang bersama dengan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan kehadiran beliau dari Palestina. Lalu Imam Syafi'i itu hafal Quran umur 7 tahun. 7 tahun sudah hafal Quran. Kenapa? Karena dari kecil dibiasakan bahasa pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Kenapa anak-anak di Indonesia tidak hafal Quran dari kecil? Karena tidak dibiasakan hafiz, hufaz. Yang dibiasakan menyanyi dan menari. Topi saya bulat, topi saya. Kalau tidak bulat, bukan amak saya. Kalau ambo berceramah yang mandanga pejabat-pejabat biasa.
Ambo berceramah dan mendanga orang-orang tua biasa. Tapi ambo berceramah di danga balisan yang terdepan anak-anak. Inilah yang akan menjadi penghafal-penghafal Quran. Anak-anak. Kelas berapa nak? Kelas 5. Lah barajus hafal 5. Kelas 5 juz. Luar biasa. Di tempat lain, ambo tanya, sudah hafal berapa? 5 juz, ikro 5. Bataba, batata, basaba. Bangga dah awak punya anak-anak para penghafal Quran. Tabaka Quran di perpustakaan, habis Quran di air hujan. Tapi insya Allah Quran indah akan hilang. Di apa? Para penghafal Quran hadir 5 juz. Dan 25 menyusul insya Allah. Takbir. Al-mahiru bil Quran. Yang mahir membaca Quran. Menghafal Quran. Memahami Quran. Duduk mulazamah bersama guru. Ma'as safaratil kiramil bararah. Di akhirat akan dibangkitkan bersama para malaikat. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'sirat, sadonan mati bangkit ke atas hidup. Innama amruhu idza arada syai'an la yaqula lahu kun. Kita akan bangkit. Kita akan hidup sekali lagi. Ditiupkan sangkakala. Sangkakala itu macam trompet. Tapi bukan trompet. Sangkakala itu adalah kornon. Tanduk. Tanduk seperti apa? Seperti tanduk kerbau. Tahu tanduk kerbau? Tanduk kerbau yang panjang. Ditiupkan oleh malaikat. Dari tanduk itu keluarlah roh. Keluarlah roh. Di antara roh yang keluar dari tanduk itu, keluar roh Abdul Somad, mencari jasad Abdul Somad. Judulnya, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Roh Abdul Somad masuk ke dalam kubur Abdul Somad, lalu Abdul Somad pun bangkit hidup lagi sesuai dengan firman Allah kepada orang yang tak percaya. Namanya Asi bin Wa'il, membawa tulang yang sudah kering kerontang berwarna putih. Ayuhyi rabbuka hadzal idhama ba'dama baliya wa ramma. Apakah mungkin Tuhanmu bisa menghidupkan yang sudah hancur jadi tulang? Nabi Muhammad diam. Jibril datang membawakan wahyu. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Surat apa itu? Yasin. Itulah maka awak disuruh membaca Yasin tiap malam. Man qara'a Yasin filailatin. Siapa yang baca Yasin tiap malam, asbaha maghfuran lah. Waktu paginya dia sudah diampunkan Allah. Manga awak disuruh membaca Yasin. Sebab dengan membaca Yasin awak akan ingat bahwa awak akan mati. Dan setelah itu awak akan hidup sekali lagi. Dan yang akan awak bawa adalah Al-Quran. Bangkit dari kubur. Pandang ke kanan malaikat. Caliak ke kiri malaikat, tengok ke muka malaikat, ke belakang malaikat, ke atas malaikat, ke bawah malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau para penghafal Al-Quran. Tapi ada orang nanti di akhirat, waktu mati, bangkit dari kubur, pandang ke sebelah kanan, Amitabh Bachchan. Hati-hati, penggemar Bollywood. Man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka pasti akan dia ingat, akan dia kenang, terngiang-ngiang di telinga, terbayang-bayang di pelupuk mata, dan di akhir mati sakratul maut, itulah yang akan dibawa. Kalau kita sering mendengar puji-pujian, salawat-salawat, insya Allah itu yang akan terngiang, teringat, terbayang di telinga kita. Makanya tadi kita dengar sayup-sayup dari jauh. Ambodanga tadi, Syekh Atullah Nasir mengumandangkan Qamaron, Qamaron, Qamaron sidna Nabi, Qamaron
وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Qamarun artinya bulan. Karena Nabi ketika datang itu dunia gelap. Dan gelap itu menjadi terang karena datang karena datang bulan pula. Tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina. Min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madina marhaban ya khairada. Anak-anak kita nanti akan mengumandangkan pujian-pujian itu. Belum terbit fajar, belum terbit matahari, belum orang bangun sekitar kampung. Mereka sudah mengumandangkan munajat dan doa. Sayup-sayup orang kampung akan terbangun. Mendengar bacaan Quran, mendengar puji-pujian, mendengar salawat Nabi. Sudah lama azab mau turun karena banyak yang berdosa, banyak yang makan riba, banyak yang pergaulan bebas. Sudah lama azab itu mau turun, sudah lama gunung mau meletus, sudah lama tsunami mau naik ke darat. Laut yang bergelombang dari tengah naik ke darat, itu namanya tsunami. Tsunami itu padusi. Dengan laki-laki Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto, jangan sini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama ada Muhammad di tengah kalian. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama masih ada yang beristighfar. Allah tidak akan mendatangkan gempa bumi, Gampo, Galado, selama masih ada anak-anak yang bangun di tengah malam berdoa, meneteskan air mata. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai anak kita diajarkan nyanyi musik. Bangun dia tengah malam, dibukanya keyboard, mati amaknya, dinyanyikannya lagu amak. Mama. Mati apanya, dinyanyikannya lagu-lagu apa? Apa dangakanlah. Ambo ndak amo nyanyi sih. Kalau ambo mau lah 3 album keluar. Pensiun artis-artis tuh. Ajarkan anak awak nasyid. Ajarkan anak awak baca Quran. Ajarkan anak awak talaki kitab. Maka ikolah tujuan dari didirikannya Hufaz Sport Center. Eko sudah ambo jelaskan. Mulazamah sudah ambo jelaskan. Hafiz sudah ambo jelaskan. 20 menit berikutnya. 20 menit yang terakhir ambo akan menjelaskan tentang sport. Tinggi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa ama awak, nenek mama awak, datuk-datuk awak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan yang selama itu banyak buat maksiat dan dosa, pulang dari siko bersih dari segala dosa-dosaan. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul ramai-ramai, tidak campur aduk laki-laki dan perempuan. Yadhkurunallah, mereka berkumpul mengingat Allah. Maka nada munadin minas sama, datang malaikat memanggil dari langit.
Hai Muhammad, sampaikan pada mereka yang sudah berkumpul ramai-ramai. Selesai majelis mereka, qumu maghfuran lakum. Kalian bangkit dari majelis zikir, berdiri tegak pulang. Maghfuran lakum. Dosa kalian bersih sebersih-bersihnya. Amin. Tapi hutang indah. Lupa hutang. Jangan habis pengajian kau pulang. Ni hutang dan patang. Bersih sebersih-bersihnya. Oh, tak ada musafir itu. Nah, kau nak labah janji ke Ustaz Zulkifli M. Ali nama bayi sekian ratus juta, lunaskan lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eko lah hamba jelaskan. Hafiz lah hamba jelaskan. Mulazamah sudah hamba jelaskan. Dan terakhir sport. What the meaning of sport? Ternyata kalau habis makan sate mak syukur kau lancar bahasa Minang. Sport adalah olahraga. Sekarang anak-anak diajarkan olahraga maksiat. Sekarang anak-anak diajarkan olahraga. Dulu ambo sempat minder dengan laki-laki yang suka olahraga. Apa namanya itu? Binaraga. Ambo dulu kalau ledake dengan orang binaraga, taraso kete awak. Tapi setelah membaca berita di internet, TV, radio, dan koran, ambo sekarang pede. Rupanya yang badan-badan gadang tuh homo. Pak, di mana tempat acara sport olahraga? Wadan ogong di sana. Tatangkok lanan badan-badan gadang itu pesta LGBT. Aku ambo, memang ambo kuri, tapi ambo laki-laki asli, gagah perkasa. Maka ada sport olahraga yang mengajarkan, na'udzubillah. Tapi di sini ada olahraga. Tadi waktu ambo di bawah nampak ambo masjid. Di samping masjid ada kandang kudo. Ada bapak ibu mencari kandang kudo. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu. As-sibahah, berenang. Warrimayah, memanah. Waruku wal khail, menunggang kudo. Kini banyak juga ambo lihat di kota-kota anak-anak ketek menunggang kudo. Tapi odong-odong. Bukan itu makasihnya. Kudo asli. Kudo idui. Ustaz pernah naik kuda? Oh jangan kau tanya. Cari aja. Tulis di Google. Somat naik kuda. Enter. Nampak gambarmu naik kuda. Oh. Naik ambo kate kuda. Dipoto orang tua agak 1000 kali. Lepas itu ambo turun. Untuk update status deh. Tapi di Siko, itu yang lingkaran itu pacuan kuda. Pacuan kuda. Kuda-kudanya di mana? Bawah. Coba cari gambar Ustaz Zulkifli M. Ali naik kuda sambil memanah. Ada dikirim orang kampung. Ustaz. Orang tu ingin memaneh-maneh ambo aja. Angin-angin. Supaya angin hati ambo cari aja. Wah, Ustaz Zulkifli memanah pakai kuda. Ambo cari macam Robin Hood. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata bukan cuma baca Quran, bukan cuma meriwayatkan hadis, bukan cuma ahli fikih, tapi juga pandai bakudo, naik kuda. Jangan sampai yang punya ajaran umat Islam, tapi atlet berkuda bukan orang Islam. Jangan sampai yang mengajarkan umat Islam, ulama dulu mengajarkan memanah, tapi yang pandai memanah bukan anak-anak umat Islam. Sekarang anak-anak muda kalau ditanya, pandai kau memanah? Pandai kau memanah? Mana apa? Panah asmara. Twih. Baru kelas 1 SMP lah panah asmara. Ajarkan anak-anak kita berenang. Ini anak-anak muda kita ini nafsunya bergejolak. Bagaimana membakar nafsu, hawa nafsu, libido. Makanannya bergizi, makanannya berkualitas. Bagaimana memakan, membakar nafsunya. Yaitu dengan banyak-banyak berenang. Pergilah berenang. Cuma masalah sedikit berenang. Tapi jangan khawatir. Kita memang tidak di tepi pantai. Ambo lah 2 kali ceramah selama 2 hari ke tepi pantai. Pantai Carocok. Pantai Padang. Naik pulau kate bukit. Memandang ke bawah. Mandi. Masya Allah. Di pesisir selatan. Tapi di tampe awak, di mana beko anak-anak awak berenang, kulamnya lah siap. Tapi ayah lu nado. Tadi lewat ambo tanya Ustaz Zul. Ustaz itu apa Ustaz? Itu kolam renang. Ambo lagi tahu ke adik-adik anak-anak sekalian, air belum ada. Nyampe kau malam malumpek lu ke situ.
Yakinkan setelah airnya ada baru masuk ke dalam. Sungai ada laki juga. Lah ya do. Sebelum ada kolam ke sungai dulu. Masuk ke sungai berenang. Kalau kau berenang dari pagi sampai sore, insya Allah bukan cuma nafsumu hilang, kau pun hilang sekalian. Sport. Beko kalau ada orang bertanya, nama pesantren itu Hufaz Sport Center. Center itu apa? Itu nanti tengah malam. Center itu artinya pusat, sentral, pasar pusat, pasar sentral. Sentral tempat orang belajar hadis, di siko. Sentral tempat orang belajar bakudo, di siko. Sentral tempat orang belajar memanah, di siko. Tadi sebelum kau sampai, Ustadz Somad, karena tadi baru saja ceramah pagi di Padang Panjang, Islamic Center Padang Panjang, maka sebelum Ustadz ceramah di pondok pesantren Hufaz Sport Center, Ustadz istirahat dulu. Disediakanlah saya kamar. Masuklah saya ke kamar. Masya Allah, tabarakallah. Apa nan Ustadz tengok di kamar tadi? Panah. Bapak Ibu tahu satu panah itu harganya. Ambo di rumah cuma ada 3 panah. Ambo tanya, berapa harga panah ini satu? 1 juta satu panah. Wow, hebat ya Ustadz Somad punya panah 3. Mereknya Casio orang. Rupanya nan 1 juta itu nan paling murah. Tapi tadi ambo cari panah nan gadang-gadang. Yang besar-besar. Ada orang pandai berkuda, tak pandai memanah. Ada yang pandai memanah, tak pandai berkuda. Tapi di sini diajarkan menembak di atas kuda. Sambil memanah, sambil berkuda. Yang tak pandai memanah, tak pandai berkuda, berenang. Tak pandai berenang, baca Quran. Tak pandai baca Quran, baca selawat. Tak juga pandai pergi ke hutan, dia dimakan harimau. Sudah paham istilah-istilah kah? Abdul Somad datang bukan berceramah. Beko kalau ada orang bertanya, acara tadi. Abdul Somad sedang menjelaskan ampe istilah. Eko, Hufaz, Hafiz, Mulazamah, dan Sport Center. Pusat olahraga. Maka ke depan akan ada perenang-perenang handal tapi hafal Quran. Amin. Eko enggak masuk akal Buya. Berenang itu kan pakai sempak. Memang dia perenang, tapi pakai celana karet, tertutup pakai karet hitam dari pusat sampai ke lutut. Memang dia atlet, berkuda, tapi tertutup. Ini kadang kita tengok atlet-atlet ni, la haula wala quwata illa billah. Sekali cali hilang hafalan awak 5 juz. Sementara yang awak hafal 1 juz, nan hilang 5, min ampe. Na'udzubillah. Akan lahir penunggang-penunggang kuda. Memang gagah dan perkasa. Tegap di atas kuda. Tapi kalau sudah azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata dia? Stop. Kita hentikan kuda. Kita akan menghadap pemilik kuda. Wal adiyati dhabha. Allahu Akbar. Akan datang. Lahirlah generasi-generasi yang selamat dari narkoba. Amin. Hai Bapak Ketua BNN, wajib kalian datang kemari. Karena pesantren ini termasuk yang menyelamatkan anak muda dari narkoba. Takbir. Hai Bapak Menteri Kehutanan, datang kalian meninjau kemari. Karena ini termasuk pesantren yang menyelamatkan hutan. Menyadarkan umat akan pentingnya menanam reboisasi. Datang kalian kemari. Takbir. Hai Bapak Menteri Olahraga dan pemuda-pemuda olahraga, datang kemari, jenguk ini, lihat bagaimana mereka naik kuda, lihat bagaimana mereka memanah, lihat atlet-atlet kita, mereka tetap menjunjung tinggi kebangsaan, jaga NKRI, jaga Islam, jaga kebangsaan. Hai tokoh-tokoh nenek mama bumi Minangkabau, datang kalian menjenguk kemari, karena inilah yang akan membangkitkan harkat martabah dan marwah Minangkabau di masa akan datang. Takbir. Bumi Minangkabau, bumi Islam. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Betul?
Tapi jangan sampai kita hanya nostalgia di masa lalu saja. Hebat orang Minangkabau, hebat orang Minangkabau. Siapa itu Muhammad Nasir, orang Minangkabau. Siapa itu Buya Hamka, orang Minangkabau. Siapa itu Syekh Muhammad, lupa belum namanya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, Minangkabau. Dulu guys. Yang sekarang mana? Yang sekarang mana? Untung masih ada Ustadz Zulkifli M. Ali. Bangga tak punya Ustadz Zulkifli M. Ali? Ambo basuo anak muda batato, matonyo tajam, nyudake kamu. Ambo lah mulai cameh. Iku apa? Ustadz Somad, saya ini preman gitu. Sangkonya mau taki. Enggak. Sekete aduh. Saya ini preman dulu saat semua minuman saya minum. Dari mulai minuman keras, es batu semua saya minum. Tapi akhirnya saya tobat Ustadz. Setelah mendengar pengajian di internet, saya tobat Ustadz. Dalam hati saya, pasti karena saya kan. Saya tobat akhirnya Ustadz. Karena saya mendengar pengajian Ustadz akhir zaman. Dalam hati, oh rupanya bukan awak. Dunia ini mau kiamat Pak Ustadz. Sejahat-jahat apapun kita, dunia ini akan berakhir Ustadz. Zaman akan berganti. Hancur semuanya nih Ustadz. Lama-lama inyo pulau menceramah ya mbo. Inyo tobat. Sudah itu ditanyanya mbo. Kenal Ustadz dengan Ustadz Zulkifli M. Ali. Langsung mbo cari gambar-gambar lama. Lama pula baru dapet. Makanya tadi mbo pueh-pueh kan banyak-banyak. Mana tahu ada sekali lagi dan bertanya. Kenal Ustadz dengan Zulkifli M. Ali. Kami bukan cuman kenal dekat. Rumah hambo, balanci-lancian rumahnya dari rumah hambo. Dakek kami. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka kita dukung program ini, mendukung yang punya jabatan, dukung dengan jabatannya. Yang masih laku tanda tangannya, pakai kekuasaannya. Yang masih laku telunjuknya. Yang masih laku telunjuknya. Tahu yang masih laku telunjuk? Sekali tunjuknya, caliannya aspal katanya. Nah, pakailah. Kepala dinas, kepala kantor, kepala badan yang ada kepala, yang tak ada kepala. Pakai, datang kalian kemari, tunjuk. Tunjukkan tuh, aspal, langsung beraspal. Buatkan paret beton, langsung buat. Kirim langsung. Jangan beko lah pensiun baru datang ke siko. Kalau lah pensiun, telunjuk nak laku, apa lagi? At-tahiyatul mubarakatus. Mati saya lah. Yang tak bisa membantu dengan telunjuknya, yang tidak bisa membantu dengan tanda tangannya. Tapi kau masih punya uang, datang kemari, bantu dengan duitmu. Tak ada 100 juta, 100 ribu. Tak ada 100 ribu, 10 ribu. 10 ribu tak ada, pergi balik. Kalau 2 ribu enggak usah. Ustadz sepele je duit pitih 2 ribu. Masya Allah, itu kamera itu. Mari sado tangan awak melambai ke kamera. Lambaikan tangan ke kamera, dada. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Lah, turun tangan. Yang lama-lama ketiak basah. Masya Allah. Oh, rupanya di Siko kalau lah habis 60 menit ganti mikrofon. Baru awak paham. Memang pas. Tadi ambo mulai 2:30, kini 2:30. Itulah nandape ambo sampaikan. Tapi awak masih ada tanya jawab. Kebeko kalau lah masuk waktu asar tolong dia tahu. Awak akan azan. Sesudah azan baru awak lanjutkan insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah.
dengan saudara sesusuan tidak boleh menikah. Betul? Apalagi sesusuan yang zaman kini. Tahu sesusuan zaman kini? Jawi. Banyak orang menyusukan anaknya ke Jawi gini. Aku saudara sesusuannya Jawi itulah. Pak mau bini aja Jawi. Yang dimaksud saudara sesusuan, ibu punya anak. Ya. Kemudian tetangga ibu ada puluh anak ketek. Manangihnya. Amaknya pergi ke sawah. Lalu ibu ambillah anak ketek kau ibu susukan. 5 kali kanyang. 5 kali kanyang khamsa radha'atin. Maka sudah menjadi ibu susu mahram. Anak ibu tidak boleh nikah jadinya. Itulah makasih saudara sesusuan. Nabi ada saudara sesusuannya. Aduh. Nabi nampak tamu disusukan oleh Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Pakai sa. Suwaibah. Yang kedua, Halimatus Sa'diyah. Suatu ketika sedang Nabi tagak jo sahabat. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Nabi membuka sorbannya. Dilebarkan Nabi sorban. Duduklah perempuan di atas sorban itu. Nama perempuan itu Syaima. Siapa namanya? Syaima. Lalu sahabat heran. Siapa Syaima aku ya Rasulullah? Iko saudara sesusuan nambo. Ibu bapak kalau ada saudara sesusuan, hati-hati. Waspadalah. Saudara sesusuan tidak boleh menikah. Apakah dengan saudara kakak adik dari saudara sesusuan kita itu boleh menikah? Macam tidak ada orang lain saya. Banyak-banyak pertanyaan jamaah gini. Ustaz, ya bolehkah saya menikah dengan perempuan sekampung? Haram. Di mana haramnya Ustaz? Banyak mana? Sekampung. Ampeknya batasnya. Ini sekampung ini nikah. Ambo sesusuan jo perempuan. Ambo menyusu ke ama ambo. Perempuan anak tetangga ambo ko menyusu jo ke ama ambo 5 kali sesusuan. Sesudah itu adik ambo ingin menikah joinyo. Yang saudara sesusuan kan ambo joinyo. Adapun anaknya beda dengan nasab. Begitu juga tidak terkait dengan harta warisan. Yang beko saudara sesusuan mati, alhamdulillah mendapat jomblo. Indah. Tidak dapat. Iko masalah nikah. Hurriman alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kamu menikahi emak kamu. Wa banatukum. Anak perempuan kamu. Wa akhawatukum. Saudari perempuan kamu. Hurriman alaikum ummahatukum. Wa akhawatukum. Wa banatukum. Wa khalatukum. Wa ammatukum. Wa ummatukum allati arda'nakum. Haram kamu menikahi ibu yang menyusukan kamu. Wa akhawatukum minar radha'ah. Dan saudari-saudara satu sesusuan. Begitu yang dijelaskan dalam Quranul Karim. Maka ada dulu ibu-ibu di rumah sakit. Ibu ini perawat. Perawat, bidan. Perawat. Pagi-pagi, maaf beribu maaf. Diambilnya air susu ibu Iko, diambilnya air susu ibu Iko, diambilnya air susu ibu Iko, disatukannya dalam termos. Sesudah itu diagihkannya ke bayi-bayi dan menangis-nangis. Suaminya bertanya kamu, mbak hukumnya Pak Ustaz? Haram, sebab ikhtilatun nasab, bercampur hubungan nasab. Itulah pentingnya ilmu. Bosangko lagi pitih untuk pesantren. Amplop rupanya pertanyaan. Bagaimana menurut Ustadz peringatan 7 hari, 40 hari, 100 hari orang meninggal? Adakah dalam Quran dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas, hai orang beriman, kalau Abdul Somad mati nanti buek 7 hari? Aduh. Indah aduh. Adakah hadis Nabi dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal? Adakah dalam hadis Nabi, hai orang beriman, kalau kalian mati nanti, kalau Abdul Somad mati, buek kenduri 7 hari? Aduh. Indah aduh. Nabi, Quran, indah aduh. Hadis Nabi, indah aduh. Nan ado tabi'in. Nabi, indah aduh.
sahabat Nabi? Tidak ada. Sesudah sahabat Nabi ada namanya tabi'in. Apa namanya? Tabi'in. Tabi'in itu ada satu orang tabi'in namanya Imam Atha. Siapa namanya? Imam Atha. Ain, ta, alif, hamzah. Atha. Fatwa Imam Atha. Kalau ada orang meninggal, inyo diuji di kuburnya 7 hari 7 malam, dianjurkan keluarganya bersedekah makanan untuk meringankan pertanyaannya. Bukan Quran, bukan hadis, bukan khabar dari sahabat, tapi salah satu athar dari tabi'in. Jadi kalau ada orang bersedekah 7 hari 7 malam, dikumpulkannya anak yatim fakir miskin, inyo memakai qaul pendapat tabi'in. Ada yang tulis dalam 37 masalah populer. Yang jadi masalah, sebagian umat memberatkan. Sudahlah miskin, susah, melarat, mengutang bubur kacang hijau. Gara-gara masyarakat mewajibkan. Dibueklah 7 hari. Kalau tidak dibuek, kurus karyang mereka ustaz dikubur. Akhirnya umat menjadi sulit. Yang sunnah dianjurkan adalah kalau ada orang meninggal, bukan awak datang makan ke rumahnya, awak datang membawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ada sahabat Nabi namanya Ja'far, meninggal dunia. Ja'far meninggal, keluar gitu ada. Maka kata Nabi, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu yusghiluhum. Karena kematian Ja'far sudah menyibukkan keluarganya, maka awak nan datang membawakan makanan. Beko kalau ada orang meninggal, awak nan datang membawakan makanan, bawakan sate, bawakan ayam penyet, bawakan ayam midui, bawakan ayam mati. Siap? Banyak lah enggak siap. Dalam hadis Rasulullah beliau menegaskan tentang ihsan. Ketika beliau ditanya oleh Jibril, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat dia. Kalau kau tak mampu melihat dia, Allah melihatmu. Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Kau menyembah Allah seolah-olah kau menengok dia. Fa illam takun tarahu. Kalau kau tidak bisa mencari Allah, fa innahu yaraka. Allah yang memandang engkau. Itu hadisnya sahih. Riwayatnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu. Umar bin Khattab, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya, bagaimana cara seolah-olah melihat Allah dalam setiap ibadah? Bagaimana cara seolah-olah melihat Allah? Bapak sedang puasa sunat. Iko masih konsen mendengar ceramah? Masih konsen? Masih. Kalau tidak konsen, angkat tangan kate. Gerak-gerakkan leher ke kanan. Bapak puasa. Masuk ke kamar mandi. Jam 1 siang. Haus, panas, kering tenggorokan. Tutup kunci pintu kamar mandi. Tengok bak. Mencalik bak macam mencalik teh tarik pakai es. Ambil seteguk air minum. Kalau bapak minum seteguk air, ada ndak orang di luar yang tahu? Ada ndak orang di luar yang tahu? Tidak ada. Pada saat itu mau ndak minum? Tidak. Kenapa tak mau minum? Itulah makna ihsan. Ka'annaka tarahu. Seakan-akan saat itu engkau merasakan melihat Allah. Allah tak bisa ditengok. La tudrikuhul absaru. La tudrikuhul absaru. Allah tak bisa ditengok dengan mata. Wa huwa yudrikul absara. Allah yang menengok kita. Adakah Nabi yang ingin menengok Allah? Ada. Siapa dia? Musa. Ya Allah, tunjukkanlah aku macam mana bentukmu. Kata Allah, kalau kau mau, unzur ilal jabal. Tengok ke bukit itu. Nabi Musa pun memandang ke bukit Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah menunjukkan cahayanya di Jabal Bukit Tursina. Apa yang terjadi? Fakharra Musa sa'iqa. Begitu dia melihat bukit itu, langsung Nabi Musa pingsan, jatuh dan tumbang. Ketika sadar Nabi Musa dari pingsannya, apa kata Nabi Musa? Tubtu, taubat ya aku ya Allah. Taubat amba ya Allah, indah akan ingin leh. Aku apa nan ingin kau? Insyaallah. Ini tidak ada menyabi ingin, dia bertanya sih. Lalu datanglah orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ahli tafsir sahabat Nabi yang paling hebat. Abdullah bin Abbas, yo,
Apa nan dicaliak Nabi Musa di atas Bukit Tursina itu? Bukan Allah yang nyo nampak di atas Bukit Tursina. Baru cahaya keagungannya. Sebesar apa cahaya yang ditengok Nabi Musa? Abdullah bin Abbas tidak menjawab. Inyo hanya memberikan isyarat. Rupanya cahaya yang nampak Nabi Musa di atas Bukit Tursina itu segadang ikut. Pingsannya. Padahal Nabi yang paling kuat adalah Nabi Musa. Dari mana Ustaz tahu Nabi Musa itu paling kuat? Nabi Musa ngantri sumur, tertutup batu bergelinding dari atas, tertutup pintu sumur. 30 orang menggeser batu, tidak bisa. Datang Nabi Musa hanya surang saya. Terbuka. 30 orang tenaga Nabi Musa mencari cahaya keagungan Allah segadang iko pingsannya. Kalau awak 3 kali mati. Jangan pernah berpikir ingin melihat Allah, tapi rasakanlah bahwa Allah melihat kita. Kalau ada tuan guru mengaku-ngaku memandang Allah Ta'ala, ambola ambo pejam mata, ambola putih makrifat kau, nampak Allah, nampak ambo Allah, antuk kan kepalanya ketiang. Lapor ke Pak Kapolres Kapolsek, penistaan agama, penodaan agama, ado pasalnya. Siapa yang mengaku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apa? Ulama tasawuf setinggi apapun kajinya, tengok si Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mukhtarin, idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang mengaku wali Allah, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu, walaupun terbang di atas awan, walaupun berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam beribadah. Iko ndak sembayang mengaku mencari Allah. Tuan guru ndak sembayang. Ambo sembayang di Masjidil Haram. Ustaz Somad sembayang. Ustaz Somad tuh Ustaz syariat tuh, itu hakikat tuh. Lah putri gaji kan. Bukan di situ memandangnya, tapi tengoklah. Makanya pesantren ini ingin menyelamatkan orang jatuh dari perbuatan bid'ah, khayal, ilustrasi, halusinasi. Tapi diselamatkan dia dengan berpegang kepada Quran dan sunnah. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu tak banyak, 2 perkara saja. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak menengok Allah, Umar tak menengok Allah, Ali tak menengok Allah. Tiba-tiba ada orang sekarang mengaku menengok Allah, laporkan ke Kapolres, penistaan agama, aliran sesat, masukkan ke penjara, baru dia tahu. Bagaimana kalau laki-laki tidak mau sholat, malas? Ayo, kenapa sabui tadi? Tidak maunya sholat. Kalau dia tidak sholat, tanya, mengapa kamu tak sholat? Jawabannya 2. Kalau dia mengatakan sholat itu mubazir, buang-buang masa saja, kafir. Orang yang mengingkari sholat maka hukumnya kafir. Tapi kalau dia mengatakan saya tahu sholat ini wajib, saya tahu sholat ini wajib, mengapa tak sholat? Ambo malih, fasik. Kalau orang menolak sholat, kafir. Kalau orang menerima sholat tapi tak mau sholat, malas, fasik. Orang yang kafir. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tak halal darah orang untuk dipancung kecuali melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi. Pembunuh dalam Islam tidak dipenjara tapi dihukum pancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah berzina, ditanam sekerat setengah badan, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, mengingkari salat, mengingkari zakat, mengingkari ajaran Islam, mengingkari jilbab wajib, halal darahnya. Kenapa? Karena dia sudah dianggap murtad, kafir dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang Islam yang murtad, bukan non muslim, beda kan? Ini nanti dipotong ini. Wah, Ustadz radikal. Makanya tonton dari awal sampai habis. Susah kita kalau berlawan sama orang miskin, tak punya duit, tak punya paket 4 giga. Saya sudah menikah 4 tahun. Alhamdulillah istri sudah 3. Hamil 3 bulan. Namun 1 bulan terakhir ini istri sering sakit perut. Sehingga saya tidak tega melihatnya.
Lalu saya sampaikan kepada istri, jika kamu tak kuat, gugurkanlah. Berdosakah saya menyampaikan kalimat tersebut, Pak Ustadz? La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau bicara kalau kau tak punya ilmu. Ini suami tak punya ilmu. Yang punya ilmu tentang perut istrinya ini adalah SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan. Maka pergilah ke Payakumbuh, datangi spesialis kandungan, diperiksalah perut istri tadi. Pas diperiksa, ada masalah tak dengan janinnya? Kata dokter SPOG, masalah bukan janinnya, terus jariang. Betapa kau sudah salah, suami. Itulah makanya kata Allah, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau mengeluarkan hukum yang kau tak tahu, karena itu bukan bidangmu. Serahkan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Kalau diserahkan suatu perkara tidak pada ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Apa yang hancur? Janin anak di dalam hancur gara-gara suami yang tak paham. Hati-hati perempuan. Yang sakit perut tanya suami. Suami itu membawa ke dokter, dokter memeriksa di USG. USG cali rupanya randang 3 piring. Itulah sakit. Tapi kalau ternyata memang janinnya, pilihannya cuma 2. Antara menggugurkan dengan mati. Bapak, pilihannya 2, Pak. Ini anaknya mesti diaborsi, gugurkan, atau istrinya mati. Bapak pilih mana? Biasa mati saya Pak dokter. Pilih mana? Kalau masuk awak ke hutan, makanan indah ado, pilihannya cuma 2, mati atau makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi. Tidak boleh awak pilih mati. Kamu mati saya Pak Ustaz. Jangan, coba babi kos ketek lo. Untuk menyambungi duit saya. Goreng, ambil kecap sikit. Lama juga bu, anda boleh. Dalilnya apa? La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kematian dengan tanganmu sendiri. Maka awak mesti memilih antara 2. Kalau dokternya amanah, dokternya memang dipakai Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan hukum halal haram dalam makanan. Begitu juga dalam masalah kandungan. Dokter mengatakan ini pilihannya cuma 2 Pak Ustadz. Kalau dilanjutkan janinnya ini nanti akan mati, akan ibunya mudarat. Tapi kalau mau diaborsi masih mungkin. Maka saat itu akhafud dararain, memilih mudarat teringan di antara yang berat, maka boleh aborsi dengan 2 syarat. Saran dari dokter amanah dan dari Ustadz. Bertanya kepada Ustadz Gus Rizal Gazahar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Jale. Jangan asal periksa. Beko bini sakit paru nyondang apa kira. Lah cukup syarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan disampaikan Allah segala niat baik kita.
Kalaupun seacara, tak tahu saya acara sudah selesai atau belum, tapi yang jelas sebelum pulang, ambil botol-botol sampah-sampah, tisu-tisu, jaga kebersihan, buang pada tempatnya, karena kita sedang berada di pesantren Eko yang mementingkan lingkungan. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.